Sejumlah nama platform digital besar, termasuk Amazon dan Alibaba, terancam diblokir pemerintah Indonesia pada pekan depan. Ancaman tersebut lantaran penyelenggara sistem elektronik tersebut tak kunjung mendaftarkan entitas ke Kementerian Kominfo hingga 5 hari kerja, terhitung sejak Kamis 21 Juli 2022. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebenarnya telah ditutup pada 20 Juli 2022. Setelah itu, Kementerian Kominfo melakukan kompilasi pada 100 PSE dengan trafik besar dan ditemukan beberapa di antaranya belum mendaftar. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abriani Pangarepan menjelaskan pihaknya menyurati seluruh PSE yang belum mendaftar. Perusahaan akan diberi waktu 5 hari kerja, artinya hingga hari Rabu 27 Juli 2022 untuk melakukan pendaftaran. Jika tidak, maka akan diblokir. Kementerian Keuangan mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang semakin efektif. Rofianto Kurniawan, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan subsidi listrik dan BBM merupakan hal yang tak efisien. Tahun ini, pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp520 triliun, meliputi bahan bakar minyak, listrik, dan LPG 3 kg. Belanja tersebut termasuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada BUMN yang sudah menahan harga dalam 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID-19. Besarnya subsidi yang diberikan, artinya masyarakat bisa mendapatkan harga energi dengan lebih murah dibandingkan negara lain yang memberlakukan harga keekonomian. Dengan demikian, subsidi bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan, bukan seperti yang berlangsung saat ini, yakni dinikmati oleh kelas menengah atas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas memastikan Indonesia memiliki potensi migas yang besar. Potensi itu tersebar di area Andaman yang meliputi Blok Andaman 1, 2, dan 3. Hal itu terbukti setelah perusahaan raksasa migas asal Inggris Premier Oil selaku operator Blok Andaman 2 baru saja menemukan cadangan migas melalui pengeboran sumur eksplorasi Timpan 1. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, Blok Andaman 2 cukup menarik karena perusahaan asal Inggris itu baru melangsungkan pengeboran pada 1 struktur saja, sementara Blok Andaman 2 memiliki 10 struktur. Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa perusahaan raksasa migas dunia yang sempat hengkang akan datang lagi ke Indonesia. Salah satunya didorong adanya potensi temuan sumber daya migas di Blok Andaman 2. Sehingga saat ini tergantung bagaimana upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang menarik dan investor migas dunia mau datang kembali menanamkan investasinya di tanah air. Laju inflasi Singapura di Juni 2022 semakin mendidih. Data dari Singapura menunjukkan indeks harga konsumen Juni tumbuh 6,7% secara tahunan. Data ini menjadi level laju inflasi tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Sementara itu, inflasi inti juga melesar 4,4% secara tahunan dan menjadi yang tertinggi sejak November 2008. Inflasi pada Juni sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan inflasi sektor transportasi swasta yang melompat hingga 21,9% akibat kenaikan harga mobil dan harga BBM. Tak hanya itu, inflasi di sektor listrik dan gas naik 20% setelah tarif rata listrik untuk retail naik signifikan. Sementara, inflasi di sektor pangan berada di level 5,4% akibat kenaikan harga pangan. Otoritas Moneter Singapura memprediksi inflasi inti untuk tahun 2022 berada di rentang 3 hingga 4%, sementara inflasi berada di rentang 5 hingga 6%. Ukraina berusaha kembali mengekspor biji-bijian dari Odesa dan pelabuhan Laut Hitam lainnya meski mendapat serangan rudal dari Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam serangan di Odesa dan menyebutnya sebagai barbarisme terang-terangan. Zelensky menuding tidak dapat dipercaya dalam mengimplementasikan kesepakatan yang dimediasi Turki dan PBB ini.
Meski mendapat serangan dari negeri beruang merah, salah satu menteri mengatakan jika Ukraina tetap mempersiapkan diri untuk melakukan ekspor biji-bijian. Rusia dan Ukraina telah sepakat menandatangani pembukaan blokir di Laut Hitam. Aksi itu dipuji sebagai terobosan diplomatik yang membantu mengurangi lonjakan harga pangan. Namun, memasuki bulan ke-6, tidak ada tanda-tanda bahwa perang akan berhenti.